Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, luar biasa. Mobil listrik baru China, saingan dari Wuling REV yang dijual lebih murah dari REV. Sangat laris manis di Indonesia. Iya, hanya dalam waktu 11 hari, Seres i1 telah laku sebanyak 688 unit di ajang Gias 2023. Dan DFSK telah catat transaksi sebesar 234 miliar. Mantap ya. Dan dari total jumlah penjualan tersebut, sebanyak 550 unit terjual untuk Seres i1 L-Type dan 138 unit untuk tipe B. Lalu, apa sih yang bikin Seres i1 laku? Selain harganya yang jauh lebih murah dari Wuling REV, tentu karena fitur dan performanya juga nggak kalah dari REV. Nah, buat yang belum tahu dan mau tahu info mengenai harga, detail desain eksterior, interior, serta spesifikasi lengkap dari mobil Seres i1 ini, oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Oke, berikutnya kita bicara mengenai bandrol harga. Mengenai bandrol harga dari Seres i1, mobil ini telah dinobatkan sebagai mobil listrik termurah di Indonesia. Dan untuk diketahui, mobil listrik mungil Seres i1 baru diumumkan harga jualnya dalam ajang Gias 2023 pada 10 Agustus 2023. Dan untuk harganya, Seres i1 tipe B dipasarkan dengan harga 189 juta. Sementara untuk Seres i1 tipe L dibanderol dengan harga 219 juta rupiah. OTR DKI Jakarta. Wah, luar biasa ya harganya. Murah banget. Dan sebagai perbandingan, pada segmen mobil listrik kecil, Seres i1 menjadi rival utama Wuling REV, yang dimana mobil ini dijual dengan harga 243 juta rupiah. Namun, kendati demikian, penjualan Seres i1 di Gias 2023 masih kalah dengan rivalnya REV, yang dimana tercatat terjual sebanyak 885 unit. Wah, tapi angkanya beda tipis ya. Sedangkan REV kan sudah pemain lama. Oke, berikutnya kita bahas mengenai detail desain eksterior, interior, dan performa dari mobil ini ya. Pertama, kita bicara dulu soal desain. Sebelumnya, kami infokan terlebih dahulu, tampang Seres i1 ini memiliki kemiripan dengan DFSK Mini EV. Sebagai informasi, Mini EV pertama kali masuk Indonesia pada Juli 2022 di PFVS. Kemudian sempat juga dibawa ke beberapa ajang pameran otomotif. Kala itu Mini EV masih mengadopsi setir kiri. Dan kini DFSK telah kembali membawa Mini EV dengan nama baru, yaitu Seres i1. Walaupun datang dari basis yang sama, tapi ada perbedaan detail antara Mini EV dan Seres e1. Oke, langsung kita cek eksteriornya ya. Untuk desain rumah lampu depan, Mini EV dan Seres e1 tampak serupa. Hanya saja penggunaan lampunya yang dibedakan. Pada Mini EV masih memakai lampu jenis halogen, sedangkan E1 sudah LED. Dan perbedaan selanjutnya antara Mini EV dan Seres e1 terletak pada bumper. Pada Mini EV, bumper depannya dipermanis oleh aksen hitam yang memanjang hingga berada tepat di bawah lampu utama. Sementara E1 untuk aksen tersebut hilang. Sebagai gantinya, tersemat cover berwarna putih di bumper kanan maupun kiri, serupa dengan penempatan untuk lampu kabur. Dan perbedaan serupa juga ditemukan pada bumper belakang. Hanya saja pada Seres i1 terdapat tambahan lampu reflektor di tengah bumper. Lalu, logo yang tersemat di tengah-tengah grill kedua mobil tampak beda. Mini EV pakai logo titik-titik yang membentuk huruf E. Seres e1 menggunakan logo berbentuk oval dengan dua garis sudut runcing di bagian dalamnya. Lalu, pelek pada Mini EV masih kaleng dan ditutup dop, berbeda dengan i1 yang sudah mengadopsi pelek alloy berukuran 13 inci. Lalu, bagaimana dengan interiornya? Oke, masuk ke dalam interior.
Pada bagian setir, Mini EV yang pernah dilihatkan langsung oleh DFSK saat dipamerkan masih menggunakan setir kiri. Sementara pada series S1 sudah mengadopsi setir kanan sesuai dengan aturan posisi kemudi di Indonesia. Lalu, series S1 telah dilengkapi dengan head unit berukuran cukup besar, tepat di tengah dashboard. Perangkat tersebut tidak ditemukan di Mini EV. Dan warna kabin S1 tampak lebih cerah dan terkesan manis, sedangkan di Mini EV terkesan lebih kalem. Berikutnya, Mini EV masih mengandalkan tuas untuk mengoperasikan rem tangan atau rem parkir. Beda dengan S1 yang sudah mengaplikasikan rem tangan elektrik. Lalu, bagaimana dengan spesifikasi? Oke, berikutnya. Bicara soal performa. Mengenai performanya, series S1 dan Wuling REV Standard Range ternyata memiliki beberapa persamaan. Pertama, keduanya mendapatkan satu motor listrik penggerak roda belakang dengan tenaga 30 kW atau 40 horsepower. Dan soal torsinya, mobil listrik series S1 mampu menghasilkan 100 Nm, sedangkan sebagai perbandingan, Wuling REV hanya lebih kuat 10 Nm dari S1. Lalu, untuk baterai, series S1 mendapatkan baterai yang lebih kecil dari REV Standard Range, yaitu 16,8 kW. DFSK belum memberikan klaim jarak tempuh untuk series S1, tetapi telah diisukan memiliki jarak tempuh hingga 220 km. Di sisi lain, sebagai perbandingan, REV Standard Range dengan baterai berkapasitas 17,3 kW diklaim memiliki jarak tempuh 200 km. Wah, untuk jarak tempuhnya lebih unggul S1 ya, padahal harganya lebih murah. Namun, REV juga tersedia dengan baterai long range yaitu 26,7 kW. Dan untuk baterai yang ini dapat menempuh jarak 300 km. Lalu, terakhir, soal pengecasan. Baterai Wuling REV Standard Range diklaim bisa diisi penuh dalam waktu 4 jam dengan pengisian daya 6,6 kW AC. Sedangkan untuk baterai series S1 bisa diisi dari 10% hingga 90% lewat pengisian daya 3,3 kW AC. Oke, jadi itulah info update untuk DFSK S1. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.